berdoa. Dan saya itu sesungguhnya saya melihat bumi itu dengan seluruh itu menjadi warnanya itu menjadi seperti abu-abu. Dan seperti mengeropos. Tapi Tuhan itu berkata seperti ini. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang cuman mau untuk menjadi produk massal. Tidak pernah sungguh-sungguh untuk menjadi true self. Menjadi apa yang seperti yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan dan ciptakan kita sebagai pribadi yang sangat unik dan spesifik. Dan Tuhan mulai ngomong sama saya. Tuhan ngomong seperti ini. Bahkan kamu hari-hari ini, sesungguhnya kamu ini sudah sangat menjadi penakut. Apa bedanya kata Tuhan? Kalau dulu kamu berhadapan dengan semua yang serba putih. Dan hari ini engkau sedang menghadapi yang namanya sakit penyakit. Kalau dulu engkau tidak pernah, setiap kali aku ngomong, engkau selalu berkata, ya Tuhan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan tuh bilang, apa bedanya sih? Kalau dulu aku bisa menyelamatkan engkau dari semua yang putih-putih. Toh seharusnya kamu juga bisa dilempari batu, kamu bisa digebuki dan kamu bisa mati. Apa bedanya kalau hari ini yang engkau hadapi itu adalah sakit penyakit. Dan Tuhan itu mulai tunjukkan ke saya tentang sekali lagi alam semesta. Saya tiba-tiba bisa mendengar, saya pernah di sini kita pernah diajarkan tentang lagu tentang how great. Di mana alam semesta itu menyembah Tuhan. Di mana alam semesta itu memuji Tuhan. Dan Tuhan itu berkata, siapa bilang bahwa tidak ada dan sedikit pasukan. Dan Tuhan itu tiba-tiba mendengar, saya itu bisa mendengar alam semesta yang menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, hari ini yang engkau hadapi. Tapi engkau didukung bersama seluruh bala tentara surga. Seluruh bahkan alam semesta itu menaikkan pujian. Dan hari ini Tuhan berkata, seandainya ada satu orang, Tuhan itu sekali lagi mendengungkan lagu tentang no limit. Yang dikatakan I saw the day. Saya melihat di mana pada waktu engkau jatuh cinta. Aku jatuh cinta melihat engkau. Dan di situ kuasa yang no limit itu bisa dicurahkan. Tuhan itu berkata, cukup ada orang-orang yang cukup gila untuk menggetarkan hati Tuhan. Cukup ada orang-orang pasukan terdahsyat. Kalau hari ini semuanya menjadi abu-abu, semuanya tidak berani keluar ke rumah. Semuanya berjaga jarak. Semuanya sedang mengerobos. Tapi kalau ada seseorang yang berkata, Tuhan, sekali lagi sambar aku dengan cintamu. Dan setiap sentuhanmu saat engkau benar-benar ngerti seperti spesial apa engkau diciptakan Tuhan. Dan engkau berjalan
semua yang kau sentuh, yang abu-abu, semua yang kau perkatakan, semua yang engkau ayunkan, semua yang kau naikkan, itu akan memiliki nafas dan kehidupan. Hari ini saya mau berkata, ada begitu banyak saya melihat satu roh. Itu yang memutuskan sebuah relationship. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, saya tidak pernah bisa mengerti bagaimana Tuhan engkau menyerahkan alam semesta ada di tangan kita. Mungkin kita ini menari dan pakai bola alam semesta. Tapi buat saya, untuk bisa Tuhan, gimana sih caranya bisa menguasai dan memainkan alam semesta itu di tangan kita? Tapi Tuhan berkata, nak, kalau engkau ngerti artinya sonship, apa yang aku miliki, itu engkau miliki. Apa yang aku bisa mainkan, itu engkau akan mainkan. Dan sesungguhnya, saya tiba-tiba melihat satu roh yang hari ini sedang memutuskan sebuah relationship. Relationship kepada Tuhan. Relationship antar satu dengan yang lain. Apa yang pernah dilepas pada waktu Adam jatuh. Pada waktu Kain dan Habel. Dan hari-hari ini itu seperti sangat menjadi raksasa yang sangat besar. Tapi Tuhan berkata, kalian yang ada di tempat ini, kalian punya relation dengan Bapakmu yang di surga. Kita punya hubungan dengan Bapa yang di surga. Dan pada waktu kita mengerti tentang sonship, kita mengerti bagaimana hak menjadi anak. Disitulah kita akan bisa menguasai seluruh alam semesta. Tuhan itu berkata kepada saya, Tuhan seperti ini. Seringkali yang kita pikir kalau kita ini menjadi anak, kita ini berkata, oh masih levelnya kecil, ecek-ecek. Karena saya maunya jadi hamba, saya maunya jadi budak, saya maunya jadi kekasih, saya maunya jadi sahabat. Tapi Tuhan, waktu itu Tuhan menerangkan kepada saya, kalau kamu ngerti sonship, itu yang membuat Yesus bisa mati buat banyak orang. Tiba-tiba ada sebuah hati yang diperluas kapasitasnya. Sebuah hati yang gak membawa cuman keselamatan itu untuk kaumnya, hanya untuk Israel, hanya untuk keluarganya, tapi seluruh dunia. Itu arti kata sonship. Sampai Yesus pada waktu itu dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia memanggil apa? Bapa, Bapa. Dan itulah kita bisa menguasai. Dan kita bisa enlarge. Kita bisa membuat kapasitas lebih besar lagi. Hari ini yang saya berusaha untuk menyusun apa yang ada di hati Tuhan. Karena Tuhan cuma berkata seperti ini, nak, aku cuma punya pasukan terdahsyat. Dan ini kalau kita mengerti itu cukup untuk menyelesaikan hari-hari ini. Cukup untuk Indonesia dan juga untuk bangsa-bangsa. Amin. Mari saya minta. Saya mau mulai dengan ini. Galaksi itu ada berbagai macam galaksi. Ya. Galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang dan itu ternyata ada memiliki sifat-sifat dan itu memiliki berbagai hal. Pada waktu saya pelajari Tuhan mulai tunjukkan dan berkata seperti ini. Ini yang kalian harus kuasai. Ini yang kita harus atur dan tata semuanya. Yang pertama, itu ada yang namanya galaksi zombie. Ya.
Ya, dia dikenal dengan nama Dead Galaxy. Karena kenapa dia dikatakan Dead Galaxy? Karena dia tidak bisa melahirkan bintang. Ya, galaksi ini bekerja dengan caranya sendiri. Jadi galaksi itu ternyata bisa bertumbuh. Galaksi itu bisa berubah. Galaksi itu bisa belajar. Tapi yang namanya galaksi zombie ini sudah tidak bisa berubah. Dan dia memilih untuk bergabung dengan sesama yang tua. Ya. Dikatakan seperti ini, galaksi ini sangat buat ilmuwan, sangat misterius, membingungkan dan susah dimengerti. Dan Tuhan itu mulai berkata seperti ini, di seluruh dunia ada yang namanya tua-tua, kaum-kaum yang menjadi pendahulu. Tapi itu macam-macam. Tuhan berkata, kuasai mereka nak. Karena mereka harus bangkit. Yang pertama, kalau kita menguasai, mereka akan bangkit dan berdiri. Untuk sekali lagi berdiri untuk setiap bangsa demi bangsa. Tapi kalau kita tidak kuasai yang kaum ini, itu mengerikan sekali. Karena dikatakan seperti ini ya. Yuk. Kita baca dari Amsal 30 ayat 16. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mandul itu artinya dia mengikat segala sesuatu dengan sangat kuat. Jadi hari-hari ini kaum tua-tua ini tidak melepaskan bangsanya sebetulnya. Tapi Tuhan berkata kuasai nak. Kenapa? Karena ini menentukan. Kamu yang sudah kita dipanggil untuk menguasai alam semesta. Termasuk orang-orang tua. Jadi maksudnya gini, para pendahulu. Setiap bangsa ini punya pejuang-pejuang. Punya yang namanya setiap gereja itu ada yang namanya pendiri-pendiri dan dasar-dasar. Tapi hari-hari ini dipegang. Kenapa? Karena ini sesungguhnya mereka sampai hari ini masih memegang. Tapi bagaimana kita mengarahkan, ini akan menentukan apa yang mereka pegang. Itu ke arah yang seperti apa. Ya. Kita belajar lagi di sini. Ya. Ini yang harus bagaimana menguasai galaksi ini. Di sini dikatakan di Pengkhotbah 12, ya, terjemahan bebas di sini dikatakan begini, di masa tuamu tubuhmu tidak lagi bekerja dengan baik. Ini saya lupa ini Pengkhotbah 12 ayat berapa. Otot mulai mengendur, pegangan melemah dan sendi-sendi menjadi kaku. Ya. Sudah tidak ada efisien. Hari-hari ini saya ini belajar, saya kaget, sesungguhnya saya kaget. Dan saya berkata, Nita kamu tidak boleh menua, tidak tahu pengumuman. Harus belajar fleksibel. Untuk bisa menguasai galaksi ini, kita ini harus bergerak dengan roh Tuhan. Dan sangat fleksibel. Kenapa? Galaksi ini sudah kinerjanya sudah sangat menurun. Ya, sudah sangat melemah, mengalami degradasi, tidak fleksibel dengan perubahan dan gerakan roh. Dan ini yang paling gawat, galaksi ini tidak mau memberikan punggungnya untuk orang lain atau generasi yang baru itu naik. Nah, ini yang kita harus cegah. Hari-hari ini kalau kita mengerti yang dihadapi ini roh seperti ini, kita harus lawan semuanya. Kita harus balikkan keadaan. Karena kita ini penguasa-penguasa alam semesta. Ya, galaksi yang berikutnya. Saya boleh lompat enggak? Karena saya rasa saya enggak akan pernah bisa
sebutin semuanya, semua galaksi. Saya mau lompat ke galaksi kanibal. Ada banyak itu sebetulnya, ada galaksi kerdil, ada galaksi apa. Tapi saya mau ke galaksi kanibal. Ya, galaksi kanibal. Galaksi ini melahap galaksi yang lebih kecil. Jadi galaksi itu ada yang namanya salah satu galaksi galaksi kanibal ini adalah galaksi Andromeda. Dan galaksi Andromeda ini memakan galaksi-galaksi yang ada di sekitarnya. Dan ini akan terjadi. Kita ini ada di galaksi Bima Sakti. Dan ini nanti sama-sama. Sebetulnya Bima Sakti ini juga termasuk kanibal. Dan dia nanti akan bertemu dengan Andromeda. Dan itu yang akan menentukan mana yang menang. Apakah Bima Sakti atau Andromeda. Mana yang akan dimakan dan mana yang siapa yang akan memakan. Nah, Tuhan itu berkata seperti ini. Hari-hari ini nak, itu yang namanya roh kanibalisme. Itu sudah mulai dilepaskan. Kekuatan demi kekuatan, power demi power akan mulai melibas. Dan yang kedua, di sini ayatnya dikatakan seperti ini. Ya. Kita belajar dulu. Andromeda, oke. Kita baca dari Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Arti kata membunuh itu memutuskan hubungan. Jadi membunuh itu enggak cuman menghabisi nyawa. Ternyata arti kata membunuh itu memutuskan relation. Kenapa tadi Tuhan berkata tentang sonship? Dan Tuhan berkata, nah hari-hari ini. Coba bayangin ya. Kami ini turun ke jalan-jalan, turun ke bawah. Itu yang namanya mereka dikucilkan dari tetangga. Bahkan kalau ada yang sakit buka jendela, buka pintu aja enggak boleh. Seperti itu. Ada banyak, bahkan anak. Kalau ada papanya sakit, anak ini enggak berani menyentuh. Ada yang sedang kanibalisme. Dan itu yang namanya memutuskan sebuah relationship. Di Mika 3 ayat 1 sampai 3. Hai, kamu yang membenci kebaikan dan membenci kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku. Roh kanibalisme ini kalau kita pelajari juga memakan bangsa. Menggerogoti bangsa. Menggerogoti setiap tempat di mana dia bertumbuh. Ya, itu menggerogoti. Dikatakan seperti itu. Merobek kulit bangsaku. Dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku. Dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya. Dan mencincangnya seperti daging dalam kuali. Seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Bangsanya sendiri dimakan dan digerogoti. Saya baca ini saya percaya sekali ya. Kalau kita ini mulai terus menghidupi dan mengerang. Tadi seperti Joshua katakan kita memang harus dipaksa kok. Dan kita ini yang sudah dididik untuk terus menerus berdiri untuk bangsa. Kita akan bisa menguasai yang namanya roh kanibalisme. Yang hari-hari ini dilepaskan ke bangsa-bangsa. Ya, ada ayat lagi yang lebih mengerikan dari kanibal ini. Ya. Ya, Yehezkiel 5 ayat 10. Sebab itu di tengah-tengahmu
Ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sebab semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan semua penjuru angin. Hari ini saya mau berkata ya, ini mau tidak mau roh ini akan makin menguat dan membesar. Memutuskan hubungan. Bayangin, ayah memakan anak, anak memakan ayah. Dan hari-hari ini saya sudah membaca banyak sekali. Itu yang namanya saling dilaporkan. Ya, pelaporan, dan itu ditangkap semuanya. Seperti itu. Dan hari ini saya mau berkata begini loh. Kalau kita tahu roh ini sedang memotong sebuah relation. Kalau engkau punya tetangga, engkau punya saudara, percayalah, siapa yang di sini yang sudah bertugas di klinik 2 minggu ini? Semua sehat? Amin. Kita nyentuh, kita doain, kita ngobrol, betul? Percayalah, apa yang kita teriakan John Gillett, setiap virus mati, itu orang-orang klinik sudah alami. Hari ini seberapa engkau mau, dan itu semuanya akan mulai membalikkan keadaan. Hari ini tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita untuk melihat lawatan terbesar atas bangsa ini. Karena kita diciptakan sangat unik di hadapan Tuhan. Tuhan cuma berkata, nak, seperti lagu yang sudah aku tulis. Kalau aku melihat dan aku jatuh cinta. Power no limit, vision no limit, itu akan turun dan dicurahkan. Cukup ada orang-orang yang cukup gila untuk sekali lagi menyentuh Tuhan. Dan itu membawa dicurahkan semua yang no limit menguasai alam semesta. Amin. Yuk. Tadi saya sudah sebutkan pertama zombie. Jadi di setiap ini yang harus kita kuasai, dan saya rasa ada kegerakan dari tua-tua. Yang pertama galaksi zombie. Yang kedua roh yang namanya dari galaksi kanibal. Yang ketiga yang di sini saya mau, yuk kita baca, galaksi pencuri cahaya. Ya. Galaksi ini pekerjaannya adalah, galaksi ini adalah galaksi yang paling terang di alam semesta. Kerjaannya itu nyuriin cahaya-cahaya. Galaksi ini yang dia tuju itu adalah spotlight. Tapi Tuhan itu mulai ngomong begini. Nah, ini disebutnya thief illuminations. Ngomongnya susah ya saya. Jadi mencuri sinar dan cahaya. Itu dari mana? Dan hari ini roh ini sedang ada dan bekerja. Itu mencuri terang, mencuri cahaya. Lydia pernah menceritakan, Lydia pernah ngomong, satu bintang itu punya keputusan dia tetap mau bersinar atau meredup. Ya, Lydia pernah khotbah tentang itu. Tapi ini loh, ini ada satu roh yang itu mencuri sinar demi sinar. Dan saya mau berkata, itu yang dia mau itu pokoknya dia paling nonjol hari-hari ini. Ya, coba bayangin, setiap kali ada anak Tuhan ketakutan, setiap kali ada anak Tuhan yang shaking, yang kehilangan iman, ada sesuatu yang menjadi lebih terang. Di saat ada banyak gereja yang mulai tutup, ini yang namanya si COVID ini, si stupid ini menjadi makin terang. Tapi hari ini kita mau berkata, tidak ada lagi yang bisa mencuri setiap terang anak Tuhan. Saya itu kemarin
ditelepon, Bu tolong Bu sudah tidak bisa nafas, Bu tolong Bu segera Bu beliin Bu oksigen Bu. Saya ini sampai bilang Tuhan oksigen. Saya suruh anak-anak saya cari beli cari tabung oksigen. Saya bilang gini terus tapi di hati saya gini tenang. Saya datang ke rumahnya. Saya ngomong ke klinik boleh nggak saya pinjem nebu. Oh saya sudah tahu namanya nebulizer. Ya, saya sudah mulai menguasai kedokteran. Ya. Saya pinjam nebulizer, saya kemarin belajar nyuntik sama dokter Lia. Wah keren ya. Jadi bukan nyuntik, saya masukin obat-obat lewat suntikan semuanya. Saya mulai belajar untuk bagaimana membuat alat nebulizer ini bisa bekerja. Saya datang ke sana. Saya bawa itu yang namanya alat untuk saturasi. Saya bertanya gini, halo Bu, tenang Bu, nggak bisa nafas Kanita, saya sudah sesak ini Kanita, saya berapa hari nggak bisa tidur. Saya bilang, saya pasang alat, tahu enggak itu saturasi. Saya bilang ya ampun Bu, saturasinya itu masih 95, 96. Saya bilang begini, Ibu itu nggak apa-apa. Ibu itu sehat. Yang membuat ibu sakit adalah kepanikan. Ayo semuanya saya pasang. Saya bilang begitu. Setiap kali gitu. Gitu. Dan saya pasang semuanya. Saya bilang ayo nyembah sama saya. Berbahasa roh. Pakai nebulizer loh. Bisa nyembah loh. Ngerti gak sih? Bahwa ada roh yang hari ini sedang mencuri cahaya. Dan makin banyak ketakutan, makin banyak kepanikan, makin banyak kehilangan iman, roh ini makin bersinar. Kenapa? Karena roh ini tuh sukanya cari spotlight. Ini juga demikian juga, ya. Dikatakan seperti ini, mencuri cahaya, menyedot yang ada di sekitarnya. Mencuri bintang dan melanjutkan kejahatan. Jadi dia tuh gak pernah cukup. Setiap kali dia sudah satu, dia akan lebih lagi. Jadi ini roh yang memang harus, dia dikatakan seperti ini, merongrong untuk mengikuti masuk ke dalam sistemnya. Ya, yuk. Yohanes 8 ayat 54. Oh saya baca yang di Yehezkiel aja. Yehezkiel 34 ayat 18. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu menginjak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu. Ini roh yang mencuri sinar ini tidak pernah cukup. Dia akan terus dan saya ini ketemu beberapa orang dan kata, aduh kami berdoa semoga ini semuanya cepat berlalu selesai dan semuanya. Saya mau berkata ya, semua yang mengharapkan selesai, semua yang mengharapkan semuanya ini berhenti. Kalau engkau tidak perang, engkau tidak berdiri, kita tidak benar-benar mengupgrade semua manusia roh kita, ini tidak akan pernah berhenti. Karena roh ini tidak pernah cukup dan dia selalu menyedot sinar dan dia membuat sungguh menjadi yang paling terang. Bukankah Tuhan yang seharusnya ditinggikan dan namanya terdengar di seluruh negeri? Amin. Ya, yang terakhir. Yang mana ya harusnya ya? Galaksi dua hati. Sebetulnya ada 8, ada galaksi ubur-ubur. Nah ini galaksi ubur-ubur sebetulnya juga penting. Karena dia itu mengeluarkan gas panas. Dan setiap kali gas panas itu menyengat. Dan itu membuat ini galaksi ini tugasnya itu menyengat banyak hal. Tapi saya pilih ini aja, galaksi dua hati.
galaksi dua hati. Jadi galaksi ini pekerjaannya atau sifatnya adalah mengumpulkan black hole. Ngeri banget ya. Dan galaksi ini punya dua black hole. Ya, dikatakan seperti ini, merger dengan sesama galaksi dan mengumpulkan cadangan-cadangan black hole. Tetap akan ada haters. Akan tetap ada suara-suara sumbang. Tapi ini pilihan kita. Ini yang harus kita kuasai. Ini yang harus kita tata sekali lagi. Kenapa? Karena galaksi ini mau tidak mau dia akan ngumpul. Dan dia mengumpulkan black hole demi black hole. Ya, dikatakan seperti itu. Siap menyedot galaksi-galaksi lain. Ya. Di sini dikatakan seperti ini ayatnya, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Hari-hari ini saya mau berkata, kita tidak bisa mendua hati. Hari-hari ini kita tidak bisa berpijak pada dua perahu. Kita harus menentukan setiap sikap kita. Karena ini, kalau kita bicara inilah roh yang sedang dilepaskan. Mendua hati. Dan itu mengumpulkan black hole demi black hole. Hari ini rapatkan hatimu, barisan pasukanmu. Ya, keluarga demi keluarga. Rapatkan barisan. Kenapa? Kita tidak bisa mendua hati. Kenapa? Cuman kalau kita ini bulat hati, kita bisa takut akan Tuhan. Kalau kita ini mendua hati, ini sangat mengerikan sekali. Karena apa yang Tuhan mau, ini bisa semuanya tertahan karena kita mendua hati. Ya, di sini dikatakan, kenapa seseorang bisa mendua hati? Karena yang sering kali mereka hadapi dan pilihannya adalah mereka ini tidak tahan dengan yang namanya short temptation. Short term temptation. Aduh, susah juga ya. Dan hari ini bukankah itu yang sedang diperhadapkan? Sedang diperhadapkan, ini loh kebutuhannya. Lihat uangmu mulai menipis. Lihat uangmu, lihat semua statistik. Lihat semuanya, kebutuhannya adalah jaga jarak. Kebutuhannya adalah menjaga. Saya berkata, kenapa mendua hati? Kebutuhannya adalah kita harus kerja, Bu Nita. Tapi saya mau berkata, bukankah Elia bisa dipelihara sama burung gagak? Saya masuk kota Jakarta 20 tahun yang lalu. Saya adalah salah satu korban PHK. Dan hari itu saya tahu artinya 1 tahun dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari ada orang yang mengantarkan saya makanan 2 bungkus. Kalau nasi saya dikasih 2 porsi. Kalau roti saya dikasih 2 roti. Dan dia selalu berkata apa? Ini buat 1 makan malam dan 1 lagi makan pagi. Saya mau berkata ya, saya enggak punya saudara loh di Jakarta. Saya belum kenal Bu Iin. Belum ada rumah singgah. Kalau mungkin ada rumah singgah, saya yang dikasih makan sama rumah singgah hari itu. Tapi saya mau berkata, saya ngalami seperti Elia dipelihara oleh burung gagak. Apa yang membuat engkau, masa depan apa yang kau paling takutkan? Semua itu
Kalau kita percaya kita punya Bapa, masa sih Bapak itu mau melihat anaknya kelaparan? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau yang pernah ke rumah singgah Bantar Gebang, sekarang ke rumah singgah Bantar Gebang. Hari ini 2 lantai. Saya berkata, kami tidak punya donatur tetap. Apalagi kami pernah punya black name, punya nama hitam. Pernah ada kejadian. Tapi hari ini Tuhan membuktikan, tidak ada satupun. Dan saya mau berkata, short temptation itu bisa mengalihkan cara kita memandang. Kenapa? Yang Tuhan mau adalah kita ini harus bisa melihat long term goal, tujuan akhir di depan. Dan tujuan akhir kita, saya pernah berkata di tempat ini, grand design surga itu adalah apa? Grand design surga itu apa? Waduh, berarti harus lihat, baca lagi, dengerin lagi khotbahnya Ibu Nita. Grand design surga itu lawatan. Grand design surga itu bukan buat kita jadi orang-orang kaya duduk di atas emas. Tapi grand design surga itu untuk lawatan. Saya ngomong sama PPJ semuanya. Mungkin saya pemimpin PPJ yang paling kontroversial, saya tidak peduli. Saya berkata kalau hari ini kamu gak pakai uangmu untuk kegerakan, jangan pernah menyesal, nangis kalau uangmu tidak ada artinya. Emasmu yang bertumpuk-tumpuk, berlianmu yang kalau dipakai itu sampai membuat kamu tadi illuminating, sangat bercahaya. Jangan pernah nangis. Saya berkata, kenapa? Saat uangmu kamu pakai untuk kegerakan, dia akan membayar kemuliaan sampai ke surga. Saya berkata, kalaupun pakai semuanya, jangan cuma untuk memperbesar bisnis, tapi saya berkata, ini loh grand design, ini lawatan. Dan itu membayar keselamatan, membayar kemuliaan. Amin. Ya, saya berharap, saya tahu karena saya harus berbagi mimbar dengan Leo, jadi nanti Pak Leo yang biar ngegas ke atas. Ya, tapi ini yang saya hadapi, yang kita hadapi bukan saya saja. Ada roh-roh yang sedang berusaha menggelapkan dan menguasai bumi ini. Ya, di situ ada yang namanya roh-roh yang orang-orang tua yang menua, roh zombie. Dan dia hari-hari ini memegang segala sesuatunya. Ya, dan itu kita harus atur. Yang kedua tentang kanibal. Yang ketiga, ya, tadi galaksi yang mendua hati. Ya. Yang kerjaannya adalah mengumpulkan black hole demi black hole. Dan yang keempat adalah roh yang mencuri terang dan sinar. Karena seharusnya nama Tuhan yang harus bergema diganggang. Saya mau berkata, seberapa engkau rindu mereka yang diganggang dan berkata Tuhan Yesus. Mereka menggemakan dari lidah bibir mereka dan berkata ada Yesus atas bangsa ini yang bisa menyembuhkan aku, yang bisa menyelamatkan aku. Di saat aku tidak bisa bernafas, di saat aku tidak ada satu manusia pun yang berani menyentuh aku. Ada satu nama yang itu bergema dan itu menguasai seluruh Indonesia. Hari ini dimanapun kalian berada, di seluruh bangsa-bangsa dan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hari ini sentuhanmu akan membawa kehidupan bagi bangsa ini. Dan nama Tuhan akan bergema atas seluruh tempat-tempat yang paling kotor dan paling gelap. Karena tidak ada yang bisa membatalkan lawatan. Siap atau tidak siap, lawatan pasti
terjadi. Hari ini tentukan dirimu bahwa engkau akan menguasai alam semesta. Hari ini tentukan pilihanmu. Engkau tidak bisa mendua hati. Karena engkau harus ada nama Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu ada di atas lebih daripada segalanya. Mari pejamkan mata.